Baru-baru ini muncul statement dari salah satu peserta ajang pencarian bakat yang katanya kalau ajang pencarian bakat di TV itu direkayasa. Apakah benar? Oke, gue sebagai mantan karyawan TV dan juga sekarang manajer artis jebolan dari ajang pencarian bakat akan share di sini di Monolog Me Rizky Bliss. Kalian harus dengar penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolog Me Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, kita lihat sekarang di media sosial lagi ramai ada beberapa artis yang jebolan dari ajang pencarian bakat men-share kalau misalnya ajang pencarian bakat di TV itu direkayasa, ada yang juga menyesal ikut ajang pencarian bakat yang kemudian dikontrak oleh salah satu manajemen artis di TV tersebut. Oke, di sini gue Rizky Bliss sebagai seseorang yang pernah kerja di TV, sekaligus gue juga pernah menjadi juri di ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV tempat gue bekerja. Dan juga gue juga sekarang menjadi manajer artis, di mana artis gue pernah dikontrak oleh salah satu artis manajemen di TV tersebut akan sharing sedikit pengalaman gue. Semoga ini bisa memberikan gambaran, mengedukasi kalian buat semua kalian yang pengen terjun di dunia entertainment ataupun dunia di belakang layar lainnya. Oke, sebelumnya gue waktu itu pernah menjadi juri di salah satu ajang, sebut aja Indonesia Mencari Bakat di tahun 2011. Waktu itu gue, jadi perlu kalian tahu ya, seorang peserta audisi sebelum dia masuk ke Jakarta di judgement oleh juri-juri artis, kita sebagai orang-orang TV kita yang menyaring dulu. Waktu itu gue kebetulan dapat pekerjaan menyaring peserta di Makassar. Jadi di situ di Makassar gue mencari bibit-bibit yang kira-kira cocok, berkualitas, dimana ada juga yang mendaftar via online, terus gue yang menyaring di situ, dimana kalau yang akhirnya bagus kita bawa undang buat ke Jakarta yang kemudian dijurikan di Jakarta. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, gue akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme ajang pencarian bakat di TV itu apa saja sih rulesnya biar kalian sama-sama tahu nih. Yang pertama, sebelum muncul di TV ada yang namanya audisi terbuka, seperti yang gue jelasin tadi, di mana itu dilakukan di beberapa kota besar, biasanya tuh Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, kayak gue Makassar waktu itu pernah, pokoknya beberapa kota-kota besar yang biasanya dilakukan secara online dan juga bisa juga secara langsung datang, secara offline, dan kita sebagai orang-orang TV di situ kita yang menyaring mereka. Siapa nih yang cocok, yang benar-benar berbagus, yang berbakat buat kita bawa ke Jakarta. Dan biasanya ini tidak tayang di TV, tapi ada juga yang tayang di TV yang unik-unik, yang bagus-bagus, biasanya ditayangin di TV. Setelah itu, yang kedua biasanya audisi di hadapan juri utama. Yang tadi, yang kita sebagai orang TV yang ngebawa dia menurut kita bagus, kita bawa ke Jakarta buat di audisi di hadapan juri utama, yaitu juri-juri artis. Zaman waktu dulu tuh juri IMB tuh ada Syahrini, ada Titis Human, ada ADMS ya kalau nggak salah, ada Diko Buser juga. Dan kemudian bisa itu akan on air di episode awal, dimana ya ketika itu diaudisi oleh artis. Terus juga juri selebritinya mulai ngasih komentar antara iya apa enggak tahap berikutnya. Terus juga setelah dia udah lolos, langsung masuk ke tahap eliminasi atau bootcamp. Dimana biasanya di tahap eliminasi ini, peserta yang lolos akan masuk di tahap karantina dan pelatihan. Dia akan dilatih, misalnya dia punya bakat di bidang dancer. Nanti kita akan datangin tuh guru-guru dancer, kayak mungkin kalau zaman dulu Akademi Fantasi Indosiar, ada Mas Ari Tulang. Terus juga dia bakat nyanyi. Ya, akhirnya didatengin lah. Waktu itu zaman gua IMB tuh kalau nggak salah Irfanat yang ngajarin vokal, teknik vokal. Kayak gitu. Terus ada tahap mentoring, ya. Jadi tadi yang mentoringnya itu tadi sama dengan orang-orang memang yang berbakat di bidangnya. Setelah itu masuklah ke semifinal atau showcase. Biasanya nanti peserta tampil dengan tema tertentu, dengan lagu pilihan dari juri, bisa juga genre, itu buat yang penyanyi, atau bisa di Indonesian Idol, ya bisa dikasih challenge nih dari para juri. Terus nanti ada penilaian mulai dari antara juri dan juga voting dari para penonton di rumah, buat memberikan mulai dibuka tuh bisa votingnya. Dan terus masuk ke babak final. Nah, di babak final ini yang biasanya tersisa bisa antara 5, 10, 12 tergantung ya. Kalau di Indonesian Idol kalau nggak salah ada 12 ya. Waktu zaman gue di IMB itu kalau nggak salah juga kurang lebih 12. Dan kemudian dia tampil dengan konsep show yang besar, di panggung yang besar ya. Penjuriannya juga benar-benar lebih
detail, dimana para dewan juri ini benar-benar kasih masukan, ngasih kritikan, dan di sini biasanya mulailah drama-drama itu terjadi. Mungkin kalian suka pada bilang, ah ini ajang kompetisi kok drama banget, lebih banyak dramanya. Oke, di sini gue jawab, memang kita sebagai seorang sebagai yang kerja di TV dan sebagai pemilik usaha TV, kita pengen kan dapat rating yang bagus. Kalau memang kita hanya melihat penampilan, performance, itu biasanya agak sulit ya buat dapat rating dan traffic, grafik yang bagus. Dan grafik yang bagus itu kita lihat pada saat drama. Biasanya ada tangis-tangisan, bisa dibikin ribut. Ada yang bilang, itu salah nggak? Settingan itu salah nggak? Menurut gue nggak ada yang salah. Karena seandainya kalian punya suatu usaha, pasti kan kalian pengen usaha kalian gimana caranya usaha kalian laku, dibeli orang. Ya sama halnya dengan kita sebagai pemilik usaha bisnis entertainment. Gimana cara bisa dapat rating yang bagus? Ketika dapat rating yang bagus, otomatis iklan yang masuk juga berdatangan. Setuju nggak sih? Tapi ketika memang kita bikin acara memang bagus sih secara performance bertalenta, cuman nggak dapat rating yang bagus, ya kadang-kadang banyak perusahaan iklan juga yang nggak mau pasang iklan di tempat kita, otomatis secara sales juga kita nggak bagus. Jadi menurut gue fair dong. Oke. Dan itu masuk setelah babak final selesai, masuklah ke babak grand final. Biasanya grand final itu langsung yang ditampilkan entah itu 2 orang, 3 orang, dan biasanya nanti si peserta yang masuk ke grand final itu dikolaborasiin dengan artis-artis besar. Contoh, ketika di Indonesian Idol biasanya udah masuk grand final, dia nyanyi dengan penyanyi-penyanyi besar kayak contoh Agnes Mo, bisa jadi dengan Rosa, ya dia akan bernyanyi duet. Nanti di situ makin memancing penonton buat memvoting, buat memilih siapa kira-kira yang paling layak menjadi pemenang. Termasuk juri juga semakin tajam tuh kasih komentarnya supaya memancing penonton juga kita untuk memvoting. Kadang-kadang evaluasi juri yang tajam, yang ketus itu memancing kita juga buat nggak memilih juga. Bener nggak sih? Kalian kira-kira di sini siapa yang voting peserta itu berdasarkan komentar juri? Siapa? Komen di bawah. Atau berdasarkan pilihan kalian sendiri? Coba komen juga di bawah. Ada pertanyaan nih, kenapa sih terkadang butuh peserta yang memang di-create atau yang memang undangan buat muncul ke TV yang masuk babak final? Oke, di sini gue mau menjawab ya. Sejujurnya, memang ketika gua waktu menjadi juri audisi di Kota Makassar, gua nggak menemukan bakat yang memang bagus buat dibawa ke Jakarta. Akhirnya kita biasanya tim kreatif itu berunding, lu punya nggak yang bener-bener punya bakat yang bagus buat kita bawa ke Jakarta buat langsung tiba-tiba udah masuk ke semifinal mungkin atau ke final tapi semuanya tetap mereka lewat audisi. Dan itu pernah ya. Dan itu pernah, dan jadi kita lihat tuh waktu zaman gua di Indonesia Mencari Bakat, kita lihat tuh yang dulu ada kita punya program yang kayak Gong Show. Kita lihat siapa yang punya bakat-bakat itu kita undang ke Jakarta dan kita benar-benar audisi juga, tapi audisi secara internal dalam arti bisa kayak kita mau syuting film. Kan kita nggak mungkin casting terbuka terus dong. Kita ada juga namanya screen test. Screen test dari mana datanya? Dari yang memang kita lihat cocok dengan karakternya. Sama halnya dengan audisi. Ketika kita udah mengaudisi di kota-kota besar tapi tidak menemukan yang sesuai dengan standar kita, standar TV, standar broadcast, akhirnya kita lihat data bank kita undang ke Jakarta, dan kemudian menurut kita memang bagus, ya nggak ada salahnya kita tampilin. Toh itu juga menghibur buat kalian kan? Ya nggak sih? Terus juga, bener nggak sih Kak Rizky itu pemenangnya settingan? Yang masuk ke berapa besar itu settingan? Gue nggak pernah bilang, menurut gue nggak setuju sih kalau bisa dibilang itu pemenangnya settingan. Yang memang pasti itu berdasarkan voting. Tapi memang terkadang kita juga gimana caranya kita sebagai tim kreatif di TV tersebut menggiring supaya yang tampil nih kalau bisa, contoh nih misalnya zaman dulu IMB misalnya atau Asian Got Talent, kan nggak mungkin ketika yang masuk di grand final 3 besar, 3-3nya penyanyi, nggak seru dong secara performance, bener nggak sih? Jadi misalnya masuk 3 besar atau 2 besar itu kita masukin yang kalau bisa 1 penyanyi, 1 misalnya magician, 1 misalnya dancer, ya nggak sih? Jadinya supaya bisa menghasilkan suatu tayangan yang menarik, ya. Jadi ya ketika memang gimana kalau misalnya votingnya ternyata kok ini hampir sama bagus nih antara si penyanyi 3-3-nya jadi pernah nggak sih terjadi kayak gitu? So far sih belum pernah. Ya, so far sih belum pernah yang memang semuanya punya bakat yang sama. Kita bikin gimana caranya, entah itu dari jurinya yang ngasih komentar supaya menggiring, supaya peserta nonton memilih yang bakat yang berbeda-beda, ya. Jadi dari kita tim kreatif yang menggali. Nah, terus di sini gue mau sharing nih pengalaman gue. Kebetulan gue ini di Bliss Entertainment ini punya talent yang pernah dikontrak oleh
salah satu talent TV management yang jebolan dari ajang pencarian bakat. Ya, sebut saja Denny Darko, dan juga ada, ya untuk bisa dari Denny Darko ada juga Chef Agus Serangan, di mana dia juga runner up Master Chef, sedangkan Denny Darko juga runner up dari The Master waktu itu bareng sama Master Limbat. Ada bisa di sharing nggak sih di sini? Mungkin ada yang nanya sama gue seperti itu ya, karena sekarang lagi rame juga nih yang katanya dia seperti kontrak oleh si artis manajemen TV tersebut dan katanya kurang mendapatkan perlakuan yang baik. So far sih yang gue tahu, talent gue sih nggak pernah ada keluhan yang gimana-gimana. So far dia aman, karena apa? So far puji Tuhannya sekarang sampai Denny Darko pun, biarpun udah habis kontrak di manajemen TV tersebut, sampai sekarang gue masih sering dipakai oleh si TV station tersebut. Gue ngisi acara konser, ngisi acara program-program, dan masih terjadi kerjasama yang baik. Jadi kalau menurut gue, kalau ada pertanyaan kenapa bisa mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau biasa nggak dapet job lama kebanyakan, kalau menurut gambaran gue ya sebagai manajer artis sekarang, mereka mungkin bisa jadi karena nggak baca kontrak ya. Jadi menurut gue memang perlunya baca kontrak. Kayak talent gue ini kebetulan, Darko ini dulu dia baca kontrak secara detail, jadi dia bisa beberapa lama. Sebenarnya bisa diomongkan kok semuanya ya, dinegosiasikan sistem kontrak kerjasamanya bakal seperti apa, kontraknya berapa lama, terus apakah kalau misalnya nggak ada pekerjaan berapa lama tuh bisa ngambil jalan sendiri atau bisa seperti apa, mungkin semua sesuatu bisa dinegosiasikan. Jadi pentingnya membaca kontrak sehingga tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari tidak diinginkan. Satu. Tapi kalau misalnya kita artis baru debut kemarin kan, ketika kita banyak revisi kontrak atau apa, nanti kita bilang ribet. Ya emang bener sih, kadang-kadang itu sering terjadi. Lu baru kemarin udah ribet. Nah, tapi mendingan kalian dibilang ribet di sekarang, apa nanti suatu saat di kejadian hari kalian kecewa? Ya satunya ada Nadine Amiza, dan juga ada kemarin ada pencarian bakat kemarin muncul juga di FYP gue tuh. Yang menurut gue dia harusnya baca kontrak, baca secara detail, ya. Terus sebenarnya berapa besar sih yang dikontrak oleh si TV manajemen tersebut? Ini balik lagi kebijakannya oleh si masing-masing artis manajemen ya. Ada yang 5 besar, ada yang 10 besar, ada yang berapa besar. Bagaimana sih kita sebagai manajemen artis seharusnya ketika kita mengeksklusifkan seorang artis di manajemen kita? Ini pengalaman gue sebagai founder Bliss Entertainment. Gini kan, sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalnya artis tersebut dieksklusifkan di artis manajemen TV tersebut, harusnya sih kalau menurut gue lebih mudah ya buat ngedapetin jobnya di TV tersebut. Kalau kayak gue kan nih gue manajemen artis, cuman gue nggak punya TV nih, jadi gue mungkin agak lebih sulit ya. Tapi yang pasti ini poin-poinnya akan gue bahas secara satu persatu. Yang pertama yang pasti, bangun kepercayaan dan komunikasi terbuka. Ya, itu yang pastikan artis merasa aman dan nyaman untuk berdiskusi antara si artis dan manajer. Jadi antara artis dan manajer ini menurut gue dia harus kawin. Kalau harus kawin dalam arti di sini harus match ya. Jadi harus ada rasa saling percaya, saling terbuka, nggak ada selek. Itu penting banget, harus kawin lah pokoknya. Jadi nggak akan sering terjadi konflik. Libatkan mereka juga dalam setiap pengambilan keputusan. Karena antara artis dan manajer ini kadang-kadang hanya dari satu pihak, hanya dari keputusan dari manajernya aja tanpa melibatkan si artis. Karena kemarin sempat gue nonton di podcastnya Mas Tanda Persada. Menurut Mas Tanda Persada itu adalah teman gue juga di Marindo. Itu si bintang tamu bilang, sempat ada tawaran kontrak nih sebenarnya, cuman dari manajemen langsung ngekat begitu ya karena budgetnya nggak masuk. Kalau gue boleh saran, alangkah baiknya itu diskusikan antara si artis. Karena pengalaman gue sebagai manajer, sekecil apapun fee-nya, biasanya gue diskusi nih sama si artis gue, mau nggak lo, tapi budgetnya cuma segini. Ketika artis kita memang sanggup dan menurut kita sebagai manajer juga prospeknya akan bagus, sebenarnya ya udah why not? Siapa tahu dengan budget yang kecil itu membuka jalan untuk mendapatkan job-job berikutnya. Kemudian, kelola karir secara strategis dan lindungi hal dan kepentingan si artis. Yang pasti, pastikan semua tawaran kerja selalu disaring sesuai dengan visi manajemen artis dan juga artisnya. Dan juga harus jaga baik hubungan antara kita sebagai manajer artis dengan media, dengan brand, dengan rumah produksi. Dan juga kita harus selalu menjaga nama baik si artis dalam misalnya krisis maupun dalam hal-hal apapun yang dibutuhkan. Ya, ketika si artis kita punya nama yang lagi buruk, kita gimana caranya kita bisa ngerapihin dia, kita bisa membackup dia supaya tetap di mata media, di mata masyarakat tetap image-nya tetap bagus.
Dan yang paling penting ini, transparansi keuangan. Dalam arti, kelola pemasukan pengeluaran artis secara transparan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, jangan sampai akhirnya terjadi konflik, karena banyak sekali antara artis dan manajer ini terjadi permasalahan karena masalah keuangan. Dengan cara apa? Bisa buat laporan yang rutin, atau penjelasan secara detail. Misalnya gue transfer sekian, karena potong manajemen fee sekalian, manajemen fee sekian, biaya produksi sekian. Dan terus yang paling penting lagi ini juga, eksklusivitas itu bukan penjara. Karena banyak artis nih, beberapa artis yang gue dengar merasa, aduh gue di eksklusif kayak di penjara. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih selama masa eksklusif gue, padahal gue ada yang nawarin gue. Kalau saran gue, alangkah baiknya si artis juga ngobrol dengan tim manajemen. Gue dapat tawarannya, tolong dong di follow up. Gue nggak apa-apa budget sekian, asal karena begini-begini. Boleh kasih pandangan kok. Gue sebagai manajer artisnya seneng ketika ada artis gue bisa ngasih pandangan, ngasih ada pekerjaan kayak gini. Dan kita akan bantu urusin. Karena ada beberapa juga manajemen yang mungkin kurang komunikatif yang mengakibatkan akhirnya kalau bukan job dari manajemen nggak boleh ngapa-ngapain, kan kasihan juga. Kayak kemarin gue dengar di podcastnya Mas Nanda, bintang tamunya dia bilang sampai dia 2 tahun nggak ada kerjaan, sampai dia bingung, orang tahu dia artis cuman nggak punya penghasilan sebenarnya gitu, dengan berat dengan image artis yang sebenarnya nggak ada kerjaan selama 2 tahun itu gimana, sedangkan listrik harus dibayar, makan, biaya hidup terus berjalan. Ya, dan jangan lupa berikan ruang juga untuk eksplorasi, biar tetap bisa sejalan dengan brand yang mereka punya, ya. Jadi jangan pernah tutupin rezekinya dia atau linknya dia. Nggak apa-apa. Kalau gue sih ya sebagai artis gue, kadang dia punya link, apa kasih ke gue, atau misalnya dia mau jalan sendiri atau seperti apa, yang penting dikomunikasikan semuanya, dan yang penting dia bisa terus berkembang. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Dan mungkin nextnya gue akan setuju nggak sih kalian kalau misalnya gue akan undang talent gue yang pernah dikontrak oleh salah satu TV Arts Management kayak tadi Denny Darko, atau juga chef gue dari MasterChef, buat sharing di sini pengalamannya. Mungkin bisa jadi edukasi juga buat kalian untuk tentang konten gue di podcast di belakang layar. Kalau yang setuju langsung komen di sini di bawah. Nanti kita akan undang di podcast kita. Setuju ya? Oke, thank you banget. Kalian udah dengerin monolog Rizky Bliss kali ini. Semoga konten ini bisa mengedukasi kalian, bisa memberikan pandangan kalian. Ini pure hanya pengalaman gue sebagai seorang yang pernah kerja di salah satu stasiun TV, dan juga sekarang sebagai manajer artis, yang artis gue pernah dikontrak oleh salah satu artis TV manajemen. Semoga tidak ada yang tersinggung. Mohon maaf kalau sampai ada yang tersinggung dari konten gue. Dan semoga bisa mengedukasi kalian. Dan jangan lupa, kalian bisa tonton semua konten-konten gue. Ada monolog Rizky Bliss, ada podcast di belakang layar, dan juga Mabar. Bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, Pelita Air, cuma di aplikasi Triver pastinya. Thank you so much. Bye-bye.